Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan sejarah. Salah satu keanekaragaman ini merupakan sistem aksara yang dipakai oleh berbagai adat Indonesia. Apakah kamu tahu beragam sistem aksara ini? Biar bisa kenal lebih jauh, yuk kita akrabkan diri dengan salah satu, yakni aksara Jawa. Aksara Jawa pertama kali berkembang dari aksara Pallawa yang dibawa oleh para pedagang India dalam perjalanannya menuju Kutai di Kalimantan Timur, di mana mereka memulai penyebaran ajarannya beserta sistem penulisan aksara. Pada pertengahan abad ke-8, dengan berubahnya Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan agama, aksara Pallawa perlahan bergeser akibat persebarannya di Pulau Jawa dan Bali. Persebaran ini berujung pada terbentuknya aksara Kawi. Menurut para sejarawan, aksara Kawi dibagi menjadi 3, yaitu kuno, standar, dan akhir. Pada abad ke-9, bentuk aksara Kawi standar mulai dipakai secara umum untuk keperluan dokumentasi serta menulis bahasa Jawa kuno. Berdirinya Kerajaan Majapahit pada abad ke-12 merubah aksara yang sebelumnya dipakai dengan mempengaruhi teknik penulisan kursif aksara tersebut. Perubahan ini bertujuan untuk menghias tulisan tanpa merusak kejelasan huruf. Jenis penulisan pada zaman Majapahit inilah yang nantinya akan menjadi aksara Jawa yang kita kenal sekarang. Datangnya bangsa Eropa ke Indonesia juga membawa pengaruh besar bagi perkembangan aksara Jawa. Aksara Jawa pertama kali dicetak pada 1817 oleh Thomas Stamford Raffles. Aksara Jawa yang terdapat dalam bukunya History of Java menciptakan ketertarikan dalam lingkar-lingkar elit Eropa. Beberapa usaha pun dilakukan untuk mempermudah akses aksara Jawa, tetapi semuanya berujung gagal. Hal ini dikarenakan berbagai alasan seperti bentuknya yang tidak sesuai, pembuatan media cetak yang sulit, serta biaya yang mahal. Hal tersebut berlangsung hingga terciptanya jenis movable type oleh Taco Roda pada tahun 1838. Jenis ini menggunakan gaya tulis Surakarta serta mengintegrasikan tipografi Eropa ke aksara Jawa. Beranjak dari situ, tipe percetakan metal type pun lahir, di mana aksara Jawa dapat dengan mudah dicetak untuk keperluan sehari-hari. Penggunaannya untuk majalah, koran, dan iklan terus berlangsung hingga pada saat penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, terjadi pelarangan besar akan penggunaan sejumlah bahasa lokal. Salah satu aksara yang dilarang merupakan aksara Jawa. Hingga setelah kemerdekaan, banyaknya permasalahan Indonesia sebagai negara yang baru berdiri berujung pada susahnya memprioritaskan kembali percetakan dan pelestarian aksara Jawa. Sedihnya, hal ini berakibat pada banyaknya generasi yang tidak biasa dengan penggunaan aksara Jawa sebagai hal yang umum. Tetapi, semenjak tahun 2010, kesadaran dan minat akan aksara Jawa mulai meningkat akibat hadirnya berbagai komunitas muda. Kita dapat melihat berbagai tokoh seperti komunitas aksara Sego Jabung, desainer Bahnu, dan lain-lain. Mereka melestarikan dan menggunakan aksara Jawa secara baik dan benar dalam karya-karya mereka. Aksara Jawa merupakan bukti atas sejarah dan peradaban dari sebuah budaya yang besar. Jangan sampai ia terlupakan atau dipergunakan sembarangan. Sebagai generasi muda, bangkitkan kembali aksara Jawa dengan mengenalnya lebih baik. Mari pergunakan dan adaptasikan aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika bukan kita yang merawat, siapa lagi?